Sejak 29 Desember 2025, negara Iran diguncang oleh gelombang protes massal terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Para demonstran bukan hanya di satu kota atau dua kota besar saja di Iran, tapi telah meluas ke banyak kota besar dan wilayah lainnya di seluruh Iran. Protes ini dipicu oleh masalah ekonomi yang makin parah, termasuk nilai tukar mata uang rial jatuh ke level terendah sepanjang sejarah, membuat biaya hidup semakin tinggi di Iran. Inflasi yang sangat tinggi, terutama harga bahan pokok, naik tajam. Rasa frustrasi masyarakat Iran terhadap kemerosotan kesejahteraan dan peluang kerja yang telah berlangsung lama, bahkan juga krisis air yang terjadi. Awalnya protes ini dimulai dari mogok pedagang di pasar utama Teheran, kemudian menyebar ke kota-kota besar seperti Isfahan, Mahdad, Kermas, Karaj, Hamedan, dan juga kota-kota yang lainnya. Para pedagang dan pemilik toko terlibat dengan menutup toko-toko mereka sebagai bentuk protes ekonomi terhadap pemerintahan rezim yang ada. Mahasiswa dan pelajar ikut turun ke jalan serta menyuarakan tuntutan perubahan. Serikat pekerja dan kelompok buruh di beberapa sektor ikut menambah tekanan demo yang makin besar. Lalu kemudian akhirnya terjadi juga bentrokan dengan petugas keamanan, sehingga ada korban yang berjatuhan. Dan saudara sekalian, demonstrasi ini dianggap sebagai yang paling besar sejak gelombang protes 2022 di Iran. Krisis ini merupakan bentuk daripada indikasi permulaan terjadinya kehancuran rezim Khamenei di Iran. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mezbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kemenangan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program ini. Saya Pastor Lukas Kusuma, boleh menjumpai Anda dari kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika. Doa saya biar semua kita hidup di tahun yang baru ini makin bijaksana, makin menyukakan hati Tuhan. Dan jika Anda diberkati oleh program Mezbah Mujizat ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman-teman Anda, dan juga pencet like-nya, jempolnya, serta komen yang baik, serta subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan dengan tema runtuhnya Iran, bukan karena Israel, namun karena kebodohannya. Keruntuhan Iran memberi pelajaran penting bagi setiap kita, agar kita mawas diri, baik secara kita pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, maupun pelayanan. Runtuhnya Iran bukan karena Israel, namun karena kebodohannya sendiri. Izinkan saya membagikan 4 kebodohan yang menghancurkan rezim Khamenei di Iran. Yang pertama, kesombongan rohani nasional. Rakyat Iran dengan rezim yang dipimpin, mereka menganggap diri paling benar. Iran merupakan penganut Islam aliran Syiah terbesar di dunia. Mereka memposisikan diri mereka sebagai penjaga Islam sejati. Mereka menganggap yang paling benar di antara kelompok Islam yang lain, dibanding Sunni dan sebagainya.
sehingga itu menimbulkan sebuah kesombongan rohani. Bahkan mereka mengecap Barat itu najis, rusak, dan musuh iman. Sehingga kesombongan itu membuat ketika ada kritik dari internal Iran sendiri, maka itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Tuhan dan terhadap bangsa. Kesombongan nasional selalu melahirkan kebutaan moral, anti koreksi, bahkan pembenaran dosa atas nama Tuhan. Saudara, ini menjadi peringatan buat kita, agar kita jangan terjebak kepada kesombongan rohani. Siapapun kita hari ini, seberapa kita percaya kepada Tuhan, namun jangan sampai kita berubah menjadi congkak, sombong, pongah, merasa diri paling hebat, lalu sibuk menyalahkan yang lain, bahkan juga berusaha menghancurkan yang lain. Alkitab sudah mengingatkan dalam Amsal 16 ayat 18, kecongkakan akan mendahului kehancuran. Artinya, kehancuran itu adalah akibat dari kecongkakan. Orang yang congkak itu merupakan sebuah indikasi tidak lama dia akan hancur. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Ternyata orang jatuh itu sakit dan memalukan. Dan kejatuhan itu seringkali terjadi ketika ada tinggi hati, ada kecongkakan. Dan jelas di tahun yang baru ini, yuk kita berdoa supaya kita tidak sampai hancur maupun jatuh. Itu sebabnya buang kesombongan rohani. Merasa diri paling hebat, paling benar, tetapi biar kita terus merendah, karena Tuhan cinta dengan orang yang rendah hati. Ayo coba ketik katakan, saya mau belajar rendah hati. Hidup manusia, hati manusia bisa berubah. Hari ini rendah hati, belum tentu besok rendah hati. Bisa jadi hari ini rendah hati, nanti sore atau nanti besok kita berubah jadi sombong. Ayo ingatkan diri kita, seberapa banyak kita mengerti kebenaran firman Tuhan, biar itu tidak membuat kita merasa paling suci, paling hebat, paling benar, tetapi justru kita makin rendah hati. Ingat bahwa bangsa yang merasa paling suci, biasanya paling buta terhadap dosanya sendiri. Demikian juga orang yang merasa paling suci, biasanya paling buta terhadap dosa dan kesalahannya sendiri. Jangan sampai kita buta terhadap dosa kesalahan kita, gara-gara kita sibuk menghakimi yang lain, gara-gara kita sibuk melihat yang lain. Kita boleh memberi masukan, kita boleh memberikan sebuah kritikan ketika kita lihat ada yang tidak benar. Kita punya hak untuk kita berani berbicara ketika ada hal yang salah. Namun jangan sampai kita melupakan untuk mengoreksi diri, untuk refleksi diri, sebab itu akan menyelamatkan kita. Jangan sampai seperti yang Yesus katakan, mengapa kamu mau mengeluarkan selumbar di mata saudaramu, seperti satu bulu ayam di mata saudaramu, sementara ada balok besar di depan matamu sendiri. Kesombongan, kecongkakan adalah awal dari kehancuran dan kejatuhan. Dan ayo kita belajar makin rendah hati, supaya peninggian itu terjadi. Ayo coba ketik katakan, Tuhan meninggikan orang yang rendah hati. 4 kebodohan yang menghancurkan rezim Khomeini di Iran. Yang kedua adalah, agama dipakai untuk menguasai, bukan melayani. Otoritas agama di Iran akhirnya dilebur dengan kekuasaan politik radikal Islam. Revolusi Islam yang terjadi di Iran tahun 1978 sampai 1979 berpuncak pada penggulingan monarki Shah Muhammad Reza Pahlavi pada 11 Februari 1979. Akhirnya berdirilah negara Republik Islam Iran di bawah kepemimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sehingga akhirnya agama dijadikan sebagai alat kekuasaan, alat menindas
bukan untuk melayani. Dan ini merupakan kebodohan, sehingga pemerintahan tirani Islam akhirnya tidak bisa dikritik, karena dianggap wakil Tuhan. Hukum agama dipakai untuk membungkam kebenaran, bukan untuk membentuk. Dan ini merupakan sebuah masalah rohani, karena pemimpin itu adalah hamba. Pemimpin bukan penguasa absolut. Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Itu tercatat dalam Markus 10 ayat 43-45. Ayo kita belajar, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mau melayani. Kita hanya mau dilayani, sebab kebesaran seseorang bukan dinilai dari seberapa hebat pencapaiannya, kedudukannya, kekayaannya, tapi seberapa besar dia punya hati untuk melayani. Ketika agama dijadikan alat kontrol, alat manipulasi, maka Tuhan sendiri yang akan berhadapan. Jangan sampai agama dipakai untuk menjadi sebuah kepentingan pribadi, keserakahan, dan itu akan menjatuhkan negara itu. Hal yang sama juga dengan kita. Ayo kita belajar untuk tidak menjadikan kekayaan, posisi kita, agama kita untuk menindas, mencari keuntungan, tetapi justru untuk melayani. Ayo coba katakan, melayani itu kesukaanku. Jangan mengeluh saat melayani. Saat melayani keluarga, melayani dalam gereja, melayani di pekerjaan, melayani di komunitas, tapi lakukan dengan ketulusan hati, dengan cinta, sehingga akhirnya itu akan membuat saudara justru mengalami perkenanan Tuhan. Ayo, kita mau di tahun yang baru ini makin punya hati yang melayani. Melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, melayani tempat ibadah kita, melayani dalam organisasi, melayani komunitas. Dan percayalah, itu akan membuat kita benar-benar mengalami perkenanan Tuhan. Rezim Khomeini di Iran telah melakukan begitu banyak kekejaman atas nama alasan agama. Baik terjadi pembunuhan, kekerasan berat terhadap para demonstran, puncaknya di tahun 2022, sehingga banyak laporan dari organisasi HAM maupun PBB, ada banyak yang tewas, dan jumlahnya lebih dari 500, dan saudara sekalian banyak wanita dan anak-anak yang akhirnya jadi korban, banyak penyiksaan, kekerasan seksual, penyiksaan, dan penganiayaan di penjara, bahkan juga terjadi eksekusi dan hukuman mati tanpa proses hukum yang adil. Dan itu semua ada bukti-buktinya yang melakukan penindasan-penindasan terhadap kebebasan ekspresi dan diskriminasi yang terjadi di Iran sekian lama. Lalu juga penahanan massal dan penghilangan paksa. Bahkan juga, saudara sekalian, terjadi yaitu kasus yang mengundang gelombang protes global tahun 2022. Mahsa Amini, seorang wanita 22 tahun yang meninggal di tahanan karena memakai hijab yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan di Iran. Dan kematian Mahsa Amini ini memicu protes besar di seluruh negeri yang kemudian dibalas dengan kekerasan ekstrim oleh militer di Iran. Dan ini semua jelas akhirnya agama tidak dijadikan sebagai sarana untuk melayani, tetapi justru untuk kepentingan politik. Dan ini menjadi pelajaran berharga buat kita, agar di negara kita Indonesia, dimanapun, supaya justru pemerintah itu melayani, justru kita semua melayani. Dan percayalah, kebesaran sejati diukur dari seberapa rela kita melayani. Seperti Yesus, dia rela melayani kita. Dia yang layak dipuji dan disembah di sorga, tapi rela turun menjadi manusia, Sang Firman jadi manusia, supaya barang siapa percaya pada Yesus, ia beroleh selamat.
Yang ketiga, kebodohan yang menghancurkan rezim Khomeini di Iran adalah paham kebencian terhadap Israel. Paham ini muncul dari teologi berubah menjadi obsesi ideologis. Israel dijadikan musuh abadi negara Iran. Retorika kehancuran Israel menjadi alat yang dipakai untuk mempersatukan internal Iran sejak awal. Kebencian terhadap Israel diwariskan di lintas generasi, sehingga akhirnya Iran juga mendirikan proksi-proksi teroris anti-Israel. Hamas di Palestina, Houthi di Yaman, Hizbollah di Lebanon. Dan lihat bagaimana kelompok-kelompok proksi perlawanan ini betul-betul menjadi alat bagi Iran untuk terus berusaha menghancurkan Israel dan Amerika sekutunya. Hizbollah di Lebanon, salah satu proksi Iran yang paling kuat dan signifikan, memainkan peran militer dan politik utama di Lebanon, yang menjadi ancaman utama bagi Israel di perbatasan utara. Hamas dan Jihad Islam Palestina di jalur Gaza itu memberikan dukungan bagi kepentingan Iran, sehingga Iran juga memberikan dukungan finansial yang besar, pelatihan militer, senjata kepada kelompok-kelompok militan Palestina ini, sehingga sekalian kita tahu menimbulkan kekacauan dan Israel akhirnya melakukan penghancuran terhadap kelompok Hamas ini. Ada Houthi yang ada di Yaman, dan juga saudaraku ada unit mobilisasi populer milisi Syiah Irak yang akhirnya juga menghancurkan Irak. Bahkan juga di Suriah ada pasukan pro pemerintah. Dan saudara sekalian, ini semua adalah alat Iran untuk menggunakan agama, kebencian terhadap Israel, saudaraku, untuk terus memusuhi apa yang mereka benci. Kebencian yang dipelihara akan membuat sebuah kehancuran yang akan terjadi. Dan saudara sekalian, ketika kebencian terhadap Israel terus dikumandangkan oleh Iran, persoalan besar terjadi hari ini terhadap Iran. Kenapa? Karena persoalannya Tuhan sendiri yang berkata di dalam Alkitab, siapa memberkati Abraham, memberkati Ishak, Yakub, Israel, dan keturunannya, ia akan diberkati Tuhan. Tetapi siapa yang mengutuki Israel, mengutuki keturunan Abraham dari Ishak dan Yakub, ia akan dikutuki Tuhan. Wow, ibarat orang mau menghancurkan besi baja, mau menghancurkan batu karang, ya kita sendiri yang terluka, kita sendiri yang akhirnya hancur. Bahkan Alkitab yang berkata Israel adalah biji mata Tuhan. Nah bayangin saudaraku, kalau ada saudara yang mau mencolok biji mata seseorang, yang membela bukan biji matanya, tangan orang itu. Nah kalau kita lalu memusuhi yang dicintai Tuhan, termasuk Israel, wah itu persoalan besar. Kita akan berhadapan dengan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata Tuhan penjaga Israel yang tidak pernah tertidur. Nah, jadi kalau kita mengganggu Israel, menyerang atau mengutuki Israel, itu persoalan. Bahkan Alkitab yang sudah menubuatkan Israel tidak akan lenyap sampai akhir zaman. Jadi Iran mempunyai sebuah tekad untuk melenyapkan Israel dari muka bumi. Dan jelas ini menjadi persoalan kebodohan. Negara yang dibangun di atas kebencian pasti akan runtuh oleh kebencian itu sendiri. Saya ulang lagi, negara yang dibangun di atas kebencian pasti akan runtuh oleh kebencian itu sendiri. Itu sebabnya buang kebencian hari ini. Jangan sampai Anda memusuhi apa yang dicintai Tuhan. Ayo coba ketik katakan, saya mau memberkati Israel. Israel bukanlah negara yang sempurna. Di Israel modern sekarang kita tahu ada kelebihan, tapi juga ada banyak kekurangan. Namun tetap, jangan sampai kita memusuhi yang dicintai Tuhan. Sebab itu nanti membawa masalah bagi kita sendiri.
Belajarlah untuk kita mencintai apa yang dicintai Tuhan. Dan yakin bahwa kita juga akan menikmati berkat yang dicurahkan juga bagi bangsa Israel. Ayo coba katakan, saya memberkati Israel. Yang keempat, yang terakhir, kebodohan yang menghancurkan rezim Khomeini di Iran. Lupa mensejahterakan rakyat. Itu akibat karena Iran sibuk memerangi Israel. Sehingga terjadilah inflasi tinggi di Iran, mata uang melemah, pengangguran dan kemiskinan meningkat, dana besar dialihkan untuk militer, untuk proksi, konflik regional, dan juga retorika perang ideologis. Dan apa yang terjadi? Akibatnya, karena pemimpin lupa mensejahterakan rakyatnya, akibatnya terjadi kehancuran dan keruntuhan. Alkitab mengajarkan, berdoalah bagi kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Yeremia 29 ayat 7. Artinya, bukan hanya pemimpin, tapi setiap kita diajar Tuhan. Bukan untuk mencari kekacauan, bukan menimbulkan kerusakan, tapi justru mencari kesejahteraan. Berdoa bagi kesejahteraan, berusaha bagi kesejahteraan. Ayo hari ini, aplikasinya buat setiap kita. Dalam keluarga, kita mensejahterakan keluarga kita. Dalam komunitas, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Ayo, jangan lupa mensejahterakan. Sebelum kita jadi berkat bagi orang yang jauh, bahkan yang di negeri seberang. Ayo kita mau jadi berkat bagi orang-orang dekat kita. Bagaimana kita mau mensejahterakan yang jauh, sementara yang dekat saja tidak kita sejahterakan. Hari ini yuk kita belajar, jangan sampai kita melupakan untuk jadi berkat bagi sekitar kita. Dan percayalah, saat kita mensejahterakan orang-orang dekat kita, Tuhan akan juga mencurahkan anugerahnya buat kita. Kesimpulannya, yang menghancurkan rezim Khomeini di Iran bukanlah Israel, bukanlah Barat, tetapi dosa rohani, kebodohan yang dipelihara sendiri. Yang pertama, akibat kesombongan rohani nasional, merasa diri paling hebat, paling benar, dan ini persoalan yang membawa kehancuran. Hari ini jangan pernah kita merasa paling hebat dan paling suci, paling benar, yang membuat kita bisa alami kehancuran. Yang kedua, agama yang kehilangan roh melayani. Agama justru dijadikan sebagai alat politik, menindas kekuasaan. Hari ini juga, kalau kita cinta Tuhan, kita percaya Tuhan, ayo kita makin melayani, bukan justru menjadi orang yang sombong atau mau menangnya sendiri, egois, hanya menuntut dilayani, tetapi mau melayani. Ayo coba katakan, saya mau melayani. Dan yang ketiga, akibat kebencian yang dijadikan teologi dan ideologi. Kebencian terhadap Israel yang dilakukan oleh Iran, itu membuat akhirnya mereka mengalami keruntuhan. Itu sebabnya hari ini yuk, jangan pernah membenci apa yang dicintai Tuhan. Sama juga, sesama hamba Tuhan, sesama gereja, sesama orang Kristen, jangan sampai kita gontok-gontokan, saling menjatuhkan, menjelekkan. Wah, itu menyedihkan hati Tuhan. Yuk bersatu kompak. Kenapa? Karena, saudaraku, kalau kita memusuhi yang dicintai Tuhan, jangan sampai kita sendiri yang bermasalah seperti Iran. Ayo kita belajar, kalau ada kekurangan, kita boleh memberi kritikan, masukan, tetapi secara sopan dan santun. Kita boleh punya hak berbicara, tetapi juga dengan sikap sopan dan santun. Jangan malah menebarkan kebencian, malah memprovokasi orang-orang lain untuk ikut memusuhi. Itu sangat membahayakan diri kita sendiri. Yang keempat, rakyat dikorbankan demi kepentingan politik, sehingga akhirnya rakyat Iran tidak ada kesejahteraan, dan itu membuat keruntuhan yang terjadi di Iran. Ingat bahwa ketika Tuhan dijadikan sebagai alat kekuasaan, nggak lama kehancuran akan terjadi. Rezim agama runtuh bukan karena kurang doa, tetapi karena penolakan untuk
bertobat. Ayo kita bertobat di awal tahun ini, refleksi diri, kalau ada kesalahan kita perbaiki, minta ampun, dan anugerah Tuhan akan mengampuni kita. Dan ingat bahwa bangsa yang lupa melayani rakyatnya akan ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi siapa yang melayani rakyatnya, yang mau jadi berkat, yang melayani, mau impactful life, hidup menjadi dampak yang baik, akan disertai oleh Tuhan. Yang mau coba ketik katakan, saya mau melayani. Hari ini siapa yang tidak lagi mau hidup dalam kebencian, tapi dalam kasih, yang tidak lagi mau memanfaatkan Tuhan, memakai agama untuk kepentingan, tapi justru melayani, yang mau angkat kedua tangan saudara. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami. Kalau kami selama ini menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang lupa Tuhan, atau memanfaatkan Tuhan, menggunakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Kami mau bertobat, dan kami mau belajar mensejahterakan orang-orang sekitar kami. Kami mau menjadi alat Tuhan melayani. Berkati semua sahabat Mesbah Mujizat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan biar kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memulai tahun baru ini dengan pertolongan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa memberkati Iran Tuhan, supaya terjadi pemulihan dan pertobatan, sehingga terutama Tuhan, jiwa-jiwa di Iran boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kami berdoa buat Israel, memberkati Israel, dan kami percaya kami juga akan diberkati. Kami juga berdoa bagi Palestina, bagi negara Timur Tengah, supaya ada perdamaian dan kesatuan. Kami juga berdoa buat Indonesia, pasca Tuhan banjir di Sumatera. Tuhan tolong agar pemerintahan Indonesia boleh segera memulihkan kembali kondisi. Kami juga memberkati Amerika Tuhan, supaya pemerintah Amerika takut akan Tuhan dan terjadi pemulihan demi pemulihan. Dan kami berdoa untuk bangsa-bangsa supaya Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin, 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 amin. Ayo coba ketik katakan, saya mau memberkati Israel. Saudara, jika Anda diberkati oleh program ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman-teman Anda, pencet like-nya, jempolnya sekarang juga, komen yang baik, serta subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Program Mesbah Mujizat hadir tiap hari Selasa dan Jumat jam 7.30 malam waktu Jakarta, dan juga tiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan juga Sabtu ada postingan dari YouTube channel Bethany Miracle Center jam 7.30 malam waktu Jakarta. Saksikan, akan jadi berkat. Dan juga secara live hari Minggu ada 2 kali ibadah secara live dari Bethany Miracle Center di kota Philadelphia, Pennsylvania. Jangan lupa follow Instagram saya, Lukas Kusuma, dan Instagram Bethany Miracle Center. Hari ini, apapun kondisi kita, tetaplah percaya Tuhan sanggup menolong kita. Dan ingat, jangan lupa menjadi berkat. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan berkat Tuhan. Sampai berjumpa kembali. God bless you.